kita kan tadi pagi bahas tuh update Long March di Gaza. Yang kemarin kalau nggak salah pada dipulang-pulangin kan sebagian kan. Halo? Kita juga pernah ngangkat Kenapa? di karusel ya, Dit ya. Kita nggak pernah ngangkat minggu kemarin. Minggu kemarin ya? Iya, minggu kemarin. Kita update ya. Halo? Iya. Iya yang kita tuh angkat dulu kan, angkat karusel kan. Angkat karusel cerita apa yang terjadi di perbatasan Gaza dan gue baru ingat juga Aquab ini tahun lalu 24 Juni kalau nggak salah Dia sempat ke Rafa. tempat ke Rafa ya? Lu ke Rafa kan? Iya, ke Rafa. Masuk wilayah mana sih? Masuk Palestina West Bank ya? Dia Masuk ke Palestina, bukan masuk Mesir, Rafa bagian Mesir. Iya. Mesir ya? Perbatasan banget ya? Perbatasan. Itu gimana sih Om? Ininya gimana? Apanya gimana? Jadi memang mustahil ya bisa masuk itu sebenarnya kan? Iya. Orang-orang mau masuk. Dalam konteks sekarang kan ada yang long march ya, ya kan. Kalau berkaca pada sebetulnya bantuan yang sekarang nggak bisa masuk sampai saat ini ya, nggak bisa masuk dan bahkan banyak yang banyak yang sebetulnya sia-sia ya orang kirim bantuan ke sana. Sebetulnya kondisi di sana hampir mirip nggak sih kalau misalkan berkaca pada tahun lalu sebetulnya? Tapi sebetulnya lebih parah sih, karena kan beberapa UN juga kemarin kan sempat kritik juga kan, bahkan hampir 3 bulan kalau nggak salah bantuan nggak boleh masuk. Nah, gue juga nggak tahu sih ketika bantuan itu di stop tuh jalur masuknya tuh lewat mana, nggak tahu ya. Tapi memang apa ya, nggak ada celah sama sekali bantuan ketika mau masuk ke Gaza, memang harus lewat proseduralnya bordernya Israel gitu loh. Dan ya meskipun di Mesir ada perbatasan langsung ya antara Mesir dengan Israel, tapi ya tetap aja karena kan kalau border Mesir tuh full ditutup gitu loh. Barang dari Mesir itu boleh keluar dari Mesir lalu kemudian diarahin ke selatan, dikarahin ke selatannya Mesir selatannya border lah ya. Bukan Gaza pokoknya. Bukan Gaza lah. Diarahin ke Israel dulu, baru di Israel disortir, baru kemudian masuk. Jadi akan sangat mustahil dan itu ketat banget sih. Ketat banget. Nah, yang jadi pertanyaan kan, yang jadi kekhawatiran itu kan sebetulnya ini Hamas kok bisa sampai masih tetap survive sampai sekarang ya, paling ngomongin pasokan amunisi dan lain-lain gitu. Nggak tahu juga ya apakah memang misalkan ada celah ya bisa aja sih ada celah karena ya seketat-ketatnya Mesir ya korup juga, rezim Asisi kan rezim korup ya. Entah itu militernya, entah itu banyak hal lah. Di sisi lain juga ya kondisi kehidupan di sekitar perbatasan itu kan cukup kalau dibilang miskin ya miskin. Kenapa? Karena memang di situ dulu kan daerah insurgensi itu istilahnya, daerah konflik lah. Ketika ISIS tuh di situ tuh ada ISIS tuh punya cabang lah. Cabangnya ISIS di Sinai, ISIS cabang Sinai lah ibaratnya. Di situ kan banyak banget tuh dia nyerang warga, nyerang tentara. Sempat ada kasus malah sekali serangan tuh sampai ratusan tentara Mesir. Nah pasca itu jadi otomatis kan ketat banget tuh daerah itu. Sebelum ada konflik Gaza itu memang daerah ketat dan daerah miskin itu. Jadi kehidupan masyarakat di situ ya kalau bilang belangsak banget gitu ya. Aktivitasnya inilah nggak sekaya kayak misalkan daerah di sekitar Sungai Nil. Itu yang jadi masalah. Ibaratnya kalau misalkan dibilang daerah miskin itu emang daerah miskin dan itu emang sering konflik. Jadi ya karakter masyarakatnya juga yang memang agak beda gitu loh. Jadi agak susah kalau misalkan mau ngirim bantuan ke sana dalam tanda kutip kalau misalkan korup tuh ya memang ya benar korup gitu loh. Nggak, gue nangkapnya gini, Zak. Kalau dari penjelasan lu ya, gue nangkapnya bahwa orang-orang yang mau long march ke sana, mereka tuh udah tahu nggak akan bisa masuk. Nggak mungkin bisa masuk, dia masuk. Ya sebetulnya kan sama ya, kayak Freedom Flotilla itu kan pernah terjadi juga tahun berapa ya? 2011 atau siapa? Kapal Mafi Marmara. Yang dulu, Mafi Marmara itu kan. Itu kan masuk juga. Itu tahun berapa ya? 2011. Yang salah satu yang ikutnya itu kan siapa? Yang sering nongol, yang bekas orang Mercy yang sering nongol tuh siapa? Yang orang yang kecil-kecil kan salah satu korbannya kan itu juga. Tapi ya yang pada akhirnya ya aksi-aksi kayak gini sebetulnya bukan dalam tanda kutip mau nerobos masuk nolongin bukan, cuman ini mau aja. Bangun empati aja kan? Aja dan itu bagus. Ya benar, bangun empati doang. Dan responnya Mesir ya gimana ngasih tahu ya susah ya rezim Mesir tuh. Gue tadi notice banget lo bilang ini rezim yang korup, Wan. Lo menemukan apa tahun ya, lalu? jangan cerita di sini lah kalau tapi kurang lebih memang jadi gini. Nggak, misalnya berkaitan dengan misalnya kalau nggak salah di konten yang lalu kurang lebih gini. Jadi ada satu masalah terkait soal birokrasi lah. Yang namanya hidup di rezim korup ya birokrasinya pasti dibikin berbelit lah. Nah terus
ya di sisi lain Mesir itu lagi inflasi ya, ya inflasi lah, ekonominya kan kacau banget tuh. Malah pas gua kesana itu apa ya, rupiah kita tuh jaya banget lah. Maksudnya bagus banget itu. Iya, rupiah tuh pas gitu masih jaya banget karena mereka ada inflasi. Dan ketika butuh inflasi, ketika satu negara inflasi, maka dia butuh currency asing kan masuk ya untuk muter ininya. Dan adanya Gaza itu secara tidak langsung ya membantu banget mereka sih, karena puluhan juta dolar mungkin, puluhan atau ratusan juta dolar masuk ke Mesir ya. Untuk muterin. Lewat apa? Iya, maksudku bantuan-bantuan yang masuk ke Gaza itu kan nggak mungkin kan belinya di Indonesia dikirim ke Gaza kan. Dan otomatis ya dibelinya diputerin duitnya di Mesir gitu loh, beli bahan bakunya di Mesir lalu kemudian dikirim di Gaza. Yang jadi masalah adalah ketika kalau misalkan bantuan itu dikasih secara cash, secara langsung dan orang-orangnya nggak bisa dipercaya, pusing juga gitu loh. Makanya malah orang-orang sana itu malah menyarankan bahwa ketika ngirim bantuan ya lu aja yang beli barangnya di sini gitu, lu yang beli barangnya di mana? Di Mesir lu yang olah sendiri, ya lalu kirimin sendiri gitu. Gua bukin aksesnya, jangan duitnya dikasih ke bos-bos gua gitu loh. Nah itu makanya yang ya dalam tanda kutip ya orang-orang Mesir baik kok, baik-baik banget lah, mereka jujur lah ya, nggak semuanya jahat ya, nggak semuanya jahat, tapi ada aja yang iseng, yang bajingan juga tetap banyak gitu sih. Kalau yang di perbatasan ini, kalau ngangkat gini, posisinya yang kamu ngangkat berita atau informasi dari sana buka mata, yang soal perumahan permukiman memang dikuasai Gimana? oleh orang-orang Mesir misalnya. Ada bisnis di situ yang main. Iya bisnis karena memang ada duit di situ gitu loh. Ada duit di situ ya ada bagi orang-orang yang nggak benar ya udah bodo amat. Buat pengungsi kan? Buat pengungsi. Jadi dalam artian orang keluar masuk, yang aku bikin laporan itu kan soal uang apa, ada bisnis benefit manfaat gitu loh, yang dimana memang ya harus bayar. Lu kalau misalkan orang-orang Gaza yang terluka, yang mau keluar itu kan harus ada permit dari pemerintah Mesir tuh, ya itu diperjualbelikan gitu loh. Orang sakit juga harus keluar Gaza di border itu ya harus bayar juga gitu, ironis sih maksudnya. Ya hal kayak gitu kan ya gimana ya, dan masalahnya adalah dikelola. Jadi kalau mau keluar ke sana tuh harus pakai satu agensi yang agensi itu kan siapa? Aku lupa namanya. Argani kan salah satu grup besar juga itu grup. Yang ngomong gini kok kayaknya pasti di Bennett masuk Mesir sih. Tapi ya faktanya kayak gini lah, maksudnya faktanya kayak gini dan media-media Mesir juga, bukan media Mesir nggak berani sih. Ada satu media sebetulnya, Al Misr itu salah satu, ya boleh dibilang temponya Mesir lah. Temponya Mesir, terus dia bikin laporan investigasi soal ini. Setelah laporan ini naik, disamperin kantornya, minta di take down. Ramai lah, jadi kasus besar sih itu di Mesir. Itu karena kasusnya, karena memang ini kasus internasional jatuhnya, karena kalau misalkan ngomongin istilahnya mau pemakan bangkai itu memang pemakan bangkai ya. Kalau kita mau cari angle yang terbaru apa ya soal ini ya? Karena kita udah tahu semua, dari awal gue udah tahu ya, begitu si Greta dan kawan-kawan dihadang gitu ya di perayaan internasional, niatan mereka memang bukan pengen, niatannya mungkin ada ya, niatan untuk menyalurkan bantuan itu ada, tapi mereka juga udah tahu bahwa ini ada proyek yang mustahil dilakukan, cuman pengen buat empati buat masyarakat internasional aja, bahwa ini jadi persoalan kemanusiaan gitu loh, bukan persoalan yang lain-lain. Ya tadi kalau secara isu aku bilang benar, bagus ada dukungan nasional buat mendorong bantuan ini masuk ke Gaza. Tapi seberapa besar sebetulnya potensial? Masalahnya bantuan itu bukan ada di sisi Mesir, di bantuan pintu masuknya tetap di Israel. Lo mau Mesir mau sekalipun Mesir deklarasi perang sama Israel gitu ya. Ya kalau misalkan Israel nggak dibuka mah ya gimana gitu. Nggak ada. Tapi memang terlepas bahwa ada deal-deal politik misalkan antara Asisi dengan Netanyahu dan lain-lain ya memang ada gitu loh. Ya banyak lah bisa dicari kok. Bagaimana benefit dalam konteks bisnis atau apapun itulah ya ada aja gitu loh. Jadi satu-satunya bantuan kemanusiaan yang berhasil tuh cuman kapal Cina doang ya? Enggak juga itu. Itu harus hati-hati juga. Itu gimana itu? Kapal Cina, aku nggak tahu. Itu hoax sebetulnya. Itu ngomongin secara besar narasi geopolitik juga. Ya, maksudku dalam artian ya info video Cina masuk tuh hoax sebetulnya, itu nggak ada. Nggak ada kapal Cina bisa masuk Israel.
Jangankan kapal Cina, misalkan punya Amerika aja juga belum pernah ada kasus tuh dulu pas ketika perang 7 hari Israel sama negara-negara perang 7 Arab hari, betul. yang dimana kapal Amerika dibom terus berapa puluh orang yang meninggal itu kan. Tahun berapa itu 60 apa pas ketika perang 7 hari. Ya nggak ada jaminan juga kapal Cina kapal Amerika kalau misalkan udah Bisa dalam aman tanda begitu aja ya? nggak mungkin, makanya itu cuman hoax aja soal propaganda. Ya kalau apa ya ngomongin propaganda geopolitik mah ya blok barat blok timur ya banyak lah. Sudan dan Palestina itu jadi salah satu subjek battlefield narasi propagandanya di situ sih. Balik lagi, angle yang baru apa kalau kita mengatakan? Ya, angle yang baru apa? Angle terbaru. Bantuan kemanusiaan ya. Kalau nggak ada ya kita cut aja. Enggak, dicek aja ada pergerakan baru nggak? Kan ada jalan dari tempat lain. Ini aja udah cerita nih. Kalau ini orang yang pernah datang ke sono kita cerita, dia bilang udah nggak mungkin. Iya, kalau berkaca pada tahun lalu Ya, karena akan sama gini loh loh. kondisinya Pak Pop. Kan Akan memang sama. Nggak mungkin. Iya, Nggak akan mungkin. sama berarti kondisinya. Kenapa? Akan sama kondisinya. Atau lebih berarti parah kan? sekarang. Atau bisa jadi lebih parah. Apanya? Iya, kondisinya. kondisi bantuan itu nggak bisa masuk sebetulnya. Yang sekarang jadi menyedihkan itu kan ketika bantuan di hold, ditahan sedemikian lama. Ya dikasih sih mungkin tapi sedikit-sedikit lah. Terus di sisi lain juga kondisi dulu dan sekarang tuh beda. Kenapa? Karena sekarang tuh Rafah tuh udah habis gitu. Dulu masih orang masih eksis lah ya Rafah. Daerah-daerah border tuh masih bisa invest, bisa putar duit lah, ada bisnis dan lain-lain. Sekarang ini udah habis semua, satu Gaza itu udah habis semua, nggak ada tempat lagi buat nggak ada orang nyaman. hidup istilahnya, nggak ada orang hidup, nggak ada orang yang punya duit lagi mau transaksi apa? Susah. Terus Nyelundupin juga udah nggak bisa. Iya. Itu memang gue harus meeting. udah nggak ada. Ganti lu siapa ntar? Si ini aja. si Surya. Ica lagi aja. Ayo, sini. Randu. Ca. Ica. Terus Masuk lagi, Cak. terus apa ya udah mah hancur, terus juga apalagi sekarang Israel ini juga makin ya namanya juga orang makin sini makin brutal. Kalau misalkan dibilang amigdala, otak amigdalanya udah habis, sudah kepapas. Makanya orang lagi ngantri bahan makanan malah dibantai kan udah sakit jiwa. Iya, emang jelas ya. Emang. Ya, Long March-nya nyampe mana emang? Udah nyampe mana? Nggak ada yang berhasil masuk lah. Nggak ada kan? mungkin. Ya udah habis Udah kan. nggak ada long Udah ditangkap. Udah nggak ada long march. Orang Udah datang ke tangkapin kan Kairo. yang terbaru. Nggak mungkin ada Iya, long bener. march. Ya, Jangankan WNI udah pada nyampe lagi. jangankan nyampe long march, nyampe daerah Sinai aja. Jadi kan apa ya dari Mesir Sinai itu kan ya Sinai. Dengan Sinai. Nah sebelumnya Sinai itu ya aku bilang tadi bahwa Sinai itu daerah insurgensi lah, banyak konflik bla bla bla. Masuknya tuh wah ketat banget serius. Nggak mungkin apalagi orang jangankan kita orang asing lah, orang Mesir aja kalau masuk ke sana tuh ketat banget gitu loh. Kalau misalnya lu bukan orang sana lu nggak akan boleh masuk gitu loh. Dan apa ya? Dan banyak checkpointnya tuh parah lah. Checkpointnya parah, ketat dan lain-lain gitu. Lu sempat ngelawatin itu sih, Ya lewat checkpoint mau nggak mungkin dilendup kan. Ini ada gimmick. tapi bisa diamankan. Ada ancaman bom Saudi Airlines mendarat. Nggak Udah, mungkin Yang Long March berarti kita ini Masuk dulu. aja kan Long udah nggak ada habis lagi, udah ceritanya udah nggak ada lagi ya? Nggak maksud. nggak ada, cuman di media sosial beredarnya hashtag-nya berisik meskipun Oh, oke. udah nggak